Cinta segitiga di kota Tangerang. Seorang laki-laki bernama Hasanuddin tinggal di Tangerang, dikenal dekat dengan agama, baik, ramah. Bahkan menurut para tetangga banyak yang menghormati Hasanuddin. Hasanuddin sendiri bekerja di perusahaan swasta sebagai karyawan, namun saat malam hari dirinya mengajar anak-anak mengaji di lingkungan tempat tinggalnya. Hasanuddin dikenal sebagai ustadz. Dirinya menikah dengan janda muda bernama Yatimah. Saat itu Yatimah janda muda di kampung tersebut. Dikenal sebagai orang yang pendiam, tak pernah berpacaran. Saat dirinya dijodoh-jodohkan dengan Yatimah oleh keluarganya, nampaknya Hasanuddin pun menerima keputusan keluarga dan keduanya pun akhirnya menikah. Namun ternyata Yatimah sendiri sebelum menikah dengan Hasanuddin pernah berpacaran dengan tetangganya sendiri bernama Romli, 33 tahun, warga situ juga. Saat Yatimah tak berjodoh dengan Romli, putus nyambung hubungannya dengan Romli, pernah putus saat dengan Romli, namun tak lama Romli pun menikah dengan wanita lain. Saat itu pun namanya Yatimah jadi sendirian lagi. Tak butuh waktu lama untuk dirinya menerima lamaran dari Hasanuddin dan menikah dengan Hasanuddin. Namun nampaknya nasib orang tak bisa ditebak. Istri dari Romli meninggal dan Romli pun kini menjadi duda. Sendirian menjadi duda, kini dirinya merasa kesepian. Namun tiap hari Romli sering melihat Yatimah berkeliling di lingkungan tersebut hingga akhirnya Romli pun masih ingin dekat dengan Yatimah lagi. Beberapa kali Romli menghubungi Yatimah dengan cara SMS dan ternyata ditanggapi Yatimah. Keduanya berkomunikasi lagi lewat SMS dan telepon di belakang Hasanuddin, suami dari Yatimah. Lama-lama nampaknya Hasanuddin pun tahu kalau sang istri tengah berselingkuh dari dirinya. Sempat ditegur dan dimaafkan, namun Yatimah tak peduli. Bahkan Yatimah pergi tanpa izin bertemu dengan Romli. Tetangga di lingkungan pun mulai kasak-kusuk tahu Yatimah sering pergi dengan Romli, bahkan tidur di rumah Romli. Para tetangga pun nampak kasihan kepada Hasanuddin, namun tak bisa berbuat apa-apa. Hasanuddin suaminya sendiri sering menceramahi, namun tak didengar. Bingung dengan rumah tangga yang nampak tak bisa terbendung lagi, hingga akhirnya Hasanuddin pun ambil tindakan. Saat itu sang istri kabur, Hasanuddin mencari, bahkan akhirnya Hasanuddin pun menemukan sang istri kabur dan tengah ngontrak di kontrakan desa sebelah. Saat itu pun Hasanuddin meminta sang istri pulang. Meski malu kepada keluarganya, Hasanuddin seakan tak bisa membimbing sang istri, namun ternyata semua tetangga pun tahu kalau bukan Hasanuddin yang salah, melainkan sang istri Yatimah yang memang tak pernah mendengar ucapan sang suami. Tepatnya di tanggal 30 Agustus 2019, Romi yang tengah nongkrong mengajak Age temannya untuk melakukan sesuatu. Romi bahkan bercerita kepada Age dirinya benci kepada Hasanuddin, suami dari Yatimah. Age yang memang masih muda menganggap Romi seniornya dan tak enak melawan hingga akhirnya membantu Romi. Malam Jumat saat itu, Romli pun membawa ember isi cairan. Cairan tersebut adalah obat keras. Menunggu Hasanuddin yang sedang mengajar ngaji. Mengikuti Hasanuddin, bahkan menunggu Hasanuddin hingga pulang. Tak lama, Hasanuddin pun muncul. Romi dengan Age berencana menyiram cairan tersebut. Age yang membawa cairan tersebut, sementara Romli yang mengendarai motor. Mereka berharap dengan menyiramkan air cairan tersebut kepada Hasanuddin, Hasanuddin pun bisa melepaskan Yatimah sang istri dan akhirnya Yatimah bisa menikah dengan Romli. Saat itu pun Romli langsung melewati Hasanuddin. Age menyiram kepada Hasanuddin hingga Hasanuddin basah oleh cairan yang disiramkan Age. Hasanuddin pun kepanasan berteriak histeris kesakitan, bahkan baju Hasanuddin pun hancur oleh cairan tersebut. Kondisi Hasanuddin melepuh. Saat itu para warga berdatangan dan saat warga membantu, nampak melihat Hasanuddin dengan kondisi yang sangat tragis. Tak lama para warga pun langsung membawa Hasanuddin ke rumah sakit, melakukan perawatan, namun ternyata tak tertolong. Hasanuddin meninggal di Sabtu pagi. Saat itu beruntung Hasanuddin sempat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dan menyebutkan kepada pihak kepolisian pelakunya adalah Romli. Di kampung tersebut Ustadz Hasanuddin dihabisi Romli dengan cairan keras. Bahkan para warga tetangga pun tak menyangka dan jadi geger pemberitaan gosip saat itu. Pihak kepolisian pun akhirnya melakukan pengejaran kepada Romli dan Age yang kabur ke Pulau Seribu. Namun nampaknya keduanya terlacak karena sinyal handphone dari Age. Setelah ditangkap, keduanya dibawa ke Tangerang. Yatimah juga dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan. Romli mengakui kalau dirinya kesal kepada Hasanuddin, bahkan merencanakan kejahatan ini dari 6 bulan lalu. Romli sendiri pernah kerja di pabrik perusahaan kimia hingga akhirnya dirinya mendapatkan barang-barang tersebut. Romli bahkan membawa cairan tersebut dari tempat kerjanya. Romli pun mengakui dirinya ingin memiliki Yatimah lagi dan kesal selalu dicurigai Hasanuddin. Age mengaku dirinya hanya membantu tanpa tahu apa permasalahannya. Age hanya menghormati Romli sebagai senior, makanya membantu. Age sendiri mendapatkan persidangan anak dengan hukuman vonis 6 tahun.
Sementara Romli divonis 17 tahun, sementara Yatimah harus wajib lapor. Yatimah mengaku dirinya tak mencintai Hasanuddin dari awal, bahkan sering meminta cerai kepada Hasanuddin, namun Hasanuddin tak mau cerai. Mengakui ada perselingkuhan dengan Romli, Yatimah kesal Hasanuddin mempertahankan pernikahannya. Namun Yatimah pun membantah kalau dirinya tahu sang pacar Romli akan menghabisi sang suami Hasanuddin. Keluarga dari Hasanuddin pun tak menyangka umur Hasanuddin pendek masalah permasalahan rumah tangga. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.